Di tengah kegaduhan proses eksekusi akibat laborasi Torus kabur, tim realitas mencoba mengembalikan ingatan Anda akan aliran dana sang aibtu yang menggurita. Dari penelusuran tim realitas pada tahun 2013, Labora dituduh menjadi anggota polisi yang memiliki rekening gendut. Ia adalah aibtu Labora Sitorus. Dana tersebut salah satunya diperoleh dari aktivitas perusahaan kayu miliknya di kawasan Tampagaram, distrik Sorong Barat. Bisa dibilang, PT Rotua ini merupakan perusahaan kayu terbesar di sekitar Sorong atau bahkan di Papua Barat. Dibanding perusahaan kayu sejenis di Sorong, perusahaan milik Labora Sitorus ini juga lebih gencar melakukan pemasaran keluar pulau. Tahun 2014 silam, setelah Labora divonis 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Sorong, tim realitas pernah menelusuri sepak terjang bisnis kayunya. Meski perizinan di atas kertas menyebutkan kapasitas produksinya hanya 2.000 meter kubik per tahun, namun fakta di lapangan saat itu berbeda. Data yang dimiliki tim realitas tercatat, jumlah kayu yang ditampung dan dikirim keluar oleh PT Rotua bahkan mencapai 6.000 meter kubik. Dan saat ini, perusahaan kayu PT Rotua ini kembali berjaya. Rupanya, perusahaan ini diperbolehkan beroperasi kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Martinus Bala, pada 8 September 2013. Ketua Pengadilan Negeri Sorong membuka segel PT Rotua lantaran izin perusahaan ini masih berlaku. Kehadiran tim saat itu bahkan disambut meriah oleh karyawan PT Rotua. Dan pasca pembukaan segel saat itu, PT Rotua terus beroperasi. Yang mengejutkan, pengoperasian perusahaan kayu ini bahkan memakai embel-embel Primkopal. Primkopal dimaksud tak lain adalah Primer Koperasi Angkatan Laut Pangkalan Sorong. Namun, penelusuran tim realitas ke tempat lain di distrik Klamono, Kabupaten Sorong mendapatkan fakta berbeda. Di tempat penampungan kayu di Jalan Klamono, kilometer 53, papan nama Primkopal masih tegak berdiri. Kepada tim realitas, Labora tak menampik telah menerima kayu dari masyarakat. Kayu-kayu tersebut berasal dari masyarakat yang mengantongi izin pemanfaatan hasil hutan kayu olahan antara 20 hingga 50 kubik per tahun. Jadi kalau industri primer berhubungan dengan undang-undang kehutanan. Tapi kalau industri sekunder berhubungan dengan perindak, tidak ada hubungannya dengan kehutanan. Itu bedanya. Jadi sekarang bahan bakunya memang tentu ada hubungannya dengan hutan. Badan hukum apa yang memberikan itu tergantung. Kalau dia masyarakat, TPKT tadi ada perdanya itu. Bisnis kayu Labora Sitorus ini kian menggurita diduga lantaran setoran uang pelicinnya pun sudah menggurita di beberapa kabupaten di sekitaran Sorong. Dan bahkan untuk urusan pengangkutan pun mendapat pengawalan khusus. Informasi yang kami terima, pengangkutan ini juga dikawal oleh petugas bersenjata. Apa benar ada kerjasama Pak dengan koperasi AL? Menyangkut masalah koperasi AL, itu PT Rotua sesuai dengan putusan pengadilan tidak ada permasalahan. Ibu kan sudah lihat. Tidak, kebetulan kan itu kan haknya PT Rotua untuk kemana dia mau kerjasama. Jadi artinya bahwa pihak AL itu kan setelah dia selidiki ada putusan dari pengadilan mengatakan ini tidak bermasalah dan dia jalan sampai sekarang. Apa yang dipekerjasamakan itu? Kerjasamanya itu apa? Pengangkutan kah atau apa? Angkutan, atau apa? ya pada umumnya angkutan Bu. Termasuk dengan trek-treknya kan. Angkutan lah pada umumnya angkutannya. Labora selama ini memang dikenal royal.
Informasi yang beredar, banyak setoran mampir ke beberapa institusi terkait untuk mengamankan bisnisnya. Setoran itu termasuk untuk beberapa pejabat di kepolisian. Berdasarkan data yang dimiliki tim Realitas, sepanjang tahun 2012 hingga 2013 saja, Labora sudah mengalirkan sedikitnya 10,8 miliar rupiah untuk jajaran kepolisian. Uang itu mengalir dalam kurun waktu Januari 2012 hingga April 2013 sebelum dirinya ditangkap. Uang mengalir ke semua jajaran kepolisian, mulai dari yang berpangkat balok hingga bintang. Nominalnya pun beragam, mulai dari 1 juta rupiah hingga yang terbesar 600 juta rupiah dalam sekali pemberian. Entertainment termasuk juga entertainment. Nah, kan ada hal-hal yang ibaratnya di dalam perusahaan itu kan ada anggaran-anggaran sosial, ada ibaratnya termasuklah entertainment kan dalam hal itu tidak. Juta, ada yang sampai 100 juta, begitu-begitu. Tidak, itu bukan untuk pejabat polisi, tidak. Itu kan ya, kalaupun ada pengeluaran sampai besar begitu itu tidak ke polisi, cuman itu nanti ada keterangan itu harus ditanyakan ke pihak manajemen karena saya tidak bisa menjawab itu. Bisnis yang menggurita serta oknum yang membackingi mungkin menjadi salah satu alasan Labora Sitorus dulu bisa berkeliaran di luar lapas. Tapi apakah Labora Sitorus akan kapok ketika nanti dipindahkan ke Jakarta? Realitas segera kembali. Labora Sitorus memang terus membuat gaduh. Selain berani melawan negara, ia juga sampai kini bersikukuh enggan dipenjara. Ini yang membuat ia akhirnya bisa bebas berkeliaran di luar jeruji hotel Prodeo. Padahal kasusnya bukan kasus main-main. Kasus pembalakan liar. Bagi sebagian publik yang tidak mengetahui, bisnis kayu di Papua ini sebagian besar memang disokong oleh perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu atau IPHHK olahan masyarakat. Sesuai peraturan daerah Kabupaten Sorong, masyarakat pemilik hak hutan adat diberi izin menebang dan memanfaatkan kayu sebanyak 20 dan 50 meter kubik untuk kebutuhan individu dan pemenuhan kebutuhan lokal. Kayu-kayu inilah yang selanjutnya dijual oleh para saudagar kayu seperti Labora. Pada tahun 2014, tim Realitas menelusuri asal-usul kayu di sekitaran Kabupaten Sorong. Salah satu surga kayu Merbau adalah distrik Makbon di Kabupaten Sorong. Hanya dalam hitungan menit, pohon kayu Merbau setinggi sampai 15 meter tumbang. Dan fenomena ini hampir terjadi setiap hari, setiap kali ada permintaan pengiriman kayu. Di hutan ini juga, begitu pohon ditebang, langsung dipotong dengan berbagai ukuran untuk segera diangkut turun ke kota. Kayu-kayu ini siap diangkut ke beberapa tempat penampungan kayu terdaftar atau TPKT. Salah satunya adalah ke gudang penampungan milik Labora Sitorus di Tempat Garam. Kota Sorong memang tidak memiliki hutan. Praktis, kayu-kayunya dipasok dari kabupaten sekitarnya termasuk Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Sepanjang tahun 2012, Kabupaten Sorong telah menerbitkan 105 IPHHK masyarakat. Angkanya meningkat menjadi 138 izin atau setara dengan 6.900 meter kubik per tahun 2013. Kayu-kayu olahan inilah yang akhirnya masuk ke tempat penampungan kayu terdaftar atau TPKT yang sekaligus dimiliki oleh para cukong yang juga eksportir kayu. Saat ditemui tim Realitas pada hari Jumat 6 Februari 2015, pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini mengaku menolak kembali ke penjara. Tetapi kalau ini dikatakan tidak sah,
berarti kan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat palsu kan kalau tidak sah. Berarti mengeluarkan surat palsu itu pidana, Bu. Ini kan palsu, gitu. Berarti itu pidana. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi menurut saya ini sah. Itu kan tanggal 24 Agustus ya, Pak? Iya. Iya. Bapak terima nggak, Pak? Setelah saat itu juga atau setelah berikutnya? 14 September. 14 September. Iya. Waktu itu Bapak posisinya di mana? Saya di sini, Bu. Saya memang kebetulan juga saya masih sakit, saya berobat. Saya di rumah, saya tidak pernah kemana-mana. Sudah cukup aksi Laborasitorus bab belut licin yang penuh dengan tipu muslihat. Kala seorang terpidana masih bisa bebas berkeliaran, di mana letak keadilan di mata hukum? Jangan sampai kasus Laborasitorus ini menjadi sebuah dagelan hukum belaka. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.